Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Siran X30, speaker portable LED gaming dari NYK Nemesis. Gimana bunyinya? Langsung kita bahas. Music Lover, kita akan mulai dari harganya dong. Harganya di 190.000. Jadi ini portable speaker gaming yang salah satu paling murah menurut gua. Untuk fitur dan spesifikasinya seperti ini. Fitur utamanya stereo soundbar. Jadi yang berbentuk soundbar. Portable speaker, ada 4 mode RGB LED, 3 mode connection menggunakan jack 3,5, Bluetooth dan SD card, clarity sound dan ada rubber feet-nya. Sedangkan untuk speknya, audio input menggunakan 3,5 mm, SD card dan Bluetooth. Untuk input power USB-nya menggunakan USB 2.0 dengan panjang kabel 1,3 meter. Ukuran drivernya 2 kali 50 mm. Frekuensi respon di 45 Hz sampai 16 kHz. Voltase inputnya 5 volt. Sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Ada mode LED RGB 4 modenya. RGB Illumination. RGB Rhythm Equalizer. Rhythm Equalizer dengan warna red, green, blue, dan breathing. Control mode-nya ada volume up, volume down, ada power, play, pause. Dimensinya 280 mm x 5 mm x 65 mm. Beratnya 410 gram. Kompatibel dengan PC, laptop, HP, dan Smart TV. Untuk paket penjualannya, ada 1 unit Siran X30 dan 1 manual booknya. Untuk desain, build quality, dan navigasinya. Nah, untuk bentuknya, Music Lover, speaker ini berbentuk speaker bar. Jadi speaker yang memanjang. Bahannya dari plastik, finishing doff warna hitam, kemudian cover dynamic drivernya yang bagian depannya itu dari besi grill berwarna hitam. Untuk bagian atasnya ada tombol navigasi, ada tombol mode, ada tombol plus dan minus, dan ada tombol play pause. Indikator LED power ada juga di bagian atasnya, kemudian ada SD card, dan di bagian ujungnya ada tulisan Nemesis. Sedangkan di bagian belakangnya ada info kelistrikannya dan ada kabelnya. Nah, di bagian bawahnya ada rubber feet. Nah, rubber feet ini berfungsi supaya nggak mudah kegeser. Jadi lebih lebih stabil kalau kita taruh di atas meja. Secara umum bentuknya cukup sederhana. Nah, tapi yang paling menarik, ya ini lampu LED-nya, LED RGB dengan 4 modenya. Nah, mode-modenya ini keren banget. Ada yang rhythm, ada yang kayak illumination yang cuman terus-terusan aja bergerak. Nah, yang rhythm itu ngikutin peak meter dari musik kita. Jadi kalau musik kita cepat, warna-warnanya akan cepat berganti. Jadi ini menarik banget. Buat gue sih ini keren banget lampunya. Overall untuk build quality design, ini gue kasih 7.5. Nah, gue paling recommended ini untuk lampunya ini. Sumpah ini menurut gue keren banget lampunya. Sedangkan untuk navigasinya, Music Lover bisa lihat di caption berikut. Kita masuk ke sound quality-nya Music Lover. Nah, untuk sound quality-nya, gue pakainya yang suara menggunakan kabel. Jadi bisa juga Bluetooth, bisa juga kabel. Nanti gue cerita sedikit yang pakai Bluetooth. Tapi untuk sekarang, gue akan cerita dengan menggunakan kabel. Yang gue notice adalah powernya. Nah, Music Lover perlu tahu, ini ukuran drivernya ini termasuk agak kecil. Jadi hanya 50 mm. Ini kayaknya seukuran dengan headphone kayak Audio-Technica. Tapi walaupun dengan ukuran speaker seperti itu, bunyinya menurut gue ini powernya termasuk gede loh Music Lover. Sedangkan untuk tuning suaranya, yang gue dengar ini tipikal mid-centric. Ya, yang istimewa berarti bagian tengahnya nih. Nah, untuk bassnya, tipikal bass yang tight, ya bukan yang deep, bukan yang boomy, bukan, tapi yang arahnya lebih ke tight gitu. Jadi buat gue bassnya ya cukup aja. Nah, untuk midnya nih, yang tadi gue bilang mid-centric, jadi midnya itu agak maju menurut gue. Jadi kalau misalnya Lover dengerin vokal,
itu akan kerasa clear, jelas, dan agak lebih intimate untuk vokalnya. Sedangkan untuk high atau treble-nya, gue ngerasa ini cukup open, cukup airy. Gue nggak ngerasa ada suara kayak mendem-mendem gitu. Sedangkan untuk teknis suaranya, nah Music Lover mesti tahu, ini speaker yang kisaran level harganya itu 100 ribuan. Ya, jadi kita akan cerita juga atau membandingkan dengan level yang segitu. Buat gue untuk level 100 ribuan, speaker ini cukup baik. Detail, clarity-nya cukup oke. Kemudian separasi instrumennya juga gue rasa cukup oke. Ya overall sih aman-aman aja secara teknis. Nah, untuk Bluetooth-nya gue ngerasain memang tetap kabel lebih baik. Pas gue nyobain Bluetooth-nya, agak sedikit lebih kasar di Bluetooth dan mid-nya sedikit lebih maju. Dan ada sedikit rasa grainy. Jadi buat gue ngerasa gue akan lebih prefer untuk kabel. Suaranya lebih halus, teknisnya juga lebih baik. Untuk speaker new entry, ya, dan mungkin digunakan untuk laptop ataupun smartphone, kayaknya ini bisa dipertimbangkan. Apalagi fitur RGB LED lampunya yang menarik banget, ini keren banget. Menurut gua, ini selling point paling oke dari speaker ini. Jadi memang keren banget lampunya, apalagi kalau misalnya Music Lover punya setup PC atau mungkin laptop yang di setup mungkin dengan RGB yang warna-warni, ini matching banget pasti. Oke, tapi anyway itu kan pendapat gua. Bagusnya sih Music Lover, kudu nyobain sendiri, kudu audisi sendiri, dan tentu saja harus percaya sama kuping sendiri. Mungkin itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!